Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur kalau hari ini kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu kurban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuatu dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini: setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, haruslah membayar gantinya. Seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah
harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena dalam Injil pun Tuhan Yesus juga menyebutnya, namun penyebutan tersebut diganti dengan hukum yang baru. Mengapa diperbaharui? Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi yang kita baca teks tadi diberikan kepada Allah dalam proses pembentukan umat Israel setelah keluar dari Mesir, dan mereka sedang dibentuk menjadi umat Tuhan yang taat pada Tuhan. Namun harus diakui bahwa yang terjadi adalah mereka sering berkelahi, bertengkar, bahkan mereka cenderung saling melakukan kekerasan dan kadang bersikap tidak adil, khususnya bagi mereka yang berkuasa atau memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap mereka yang lemah, baik secara fisik, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Karena itulah hukum tersebut diberikan agar keadilan tetap ditegakkan dan masyarakat waktu itu menjadi jera jika melanggar atau merugikan hak atau nyawa orang lain. Bahkan orang dapat lebih menghargai orang lain atau nyawa orang lain supaya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengubah menjadi dari pipi ganti pipi, gigi ganti gigi. Dalam Matius pasal 5 ayat 39 disebutkan, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dari teks tersebut, rupanya Tuhan Yesus mau mengubah cara pandang dan perilaku, yaitu untuk menegakkan keadilan tidak harus dengan cara kekerasan, namun pengampunan. Dan orang dapat menghargai nyawa orang lain bukan karena takut hukuman, tetapi lahir dari hati yang mengasihi. Jadi meskipun memiliki kesamaan nilai yaitu keadilan, mari kita mengikuti hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Meski berbeda, namun Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umat manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga terus berproses dalam kehidupan kami manusia, dan Engkau tahu yang terbaik bagi umat-Mu dari masa ke masa. Dan ajarkan kepada kami untuk mentaati kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.